Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lirisha Rofi Hakim dari jurusan Teknik Elektro semester 3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 119770044. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Praktikum Pemrograman 2 yang diampu oleh Pak Aan Eko Setiawan. Pada video kali ini saya akan membahas konstruktor. Alasan saya memilih konstruktor yaitu konstruktor merupakan dasar dari Object Oriented Programming atau OOP, yang dimana ketika seseorang sudah memahami konstruktor, maka untuk mempelajari modul-modul setelahnya itu akan lebih mudah gitu. Nah, sebagai contoh, setelah dari modul konstruktor ini merupakan modul inheritance. Nah, pada inheritance terdapat metode konstruktor yang dimana ketika seseorang belum menguasai konstruktor, maka akan sulit untuk memahami modul inheritance. Konstruktor sendiri merupakan suatu metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat objek diciptakan. Nah, konstruktor juga memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, nama konstruktor itu harus sama dengan nama kelasnya. Dan yang syarat kedua, konstruktor tidak mempunyai nilai balikan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita ke laptop. Sebelumnya saya telah membuat suatu package dan class konstruktor yang dimana codingan ini terpaku pada modul yang diberikan oleh dosen kita Pak Aan Eko Setiawan. Nah, dapat dilihat bahwa pada komentar deklarasi terdapat modifier private yang dimana private ini dikhususkan hanya pada kelas itu sendiri yang bisa mengakses si username dan si password. Nah, apabila kita lihat pada komentar konstruktor, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu konstruktor merupakan suatu metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat objek diciptakan. Nah, apabila kita terpaku pada syarat-syarat dari konstruktor tersebut, yang dimana syaratnya itu nama dari konstruktor harus sama dengan nama kelas. Kita lihat di sini bahwa konstruktor yang diciptakan mempunyai nama login, sedangkan kelasnya sendiri mempunyai nama login, kelas login. Nah, pada komentar konstruktor juga terdapat dua jenis konstruktor yang digunakan. Nah, untuk yang atas merupakan konstruktor tanpa parameter, dapat dilihat di sini. Dan yang di bawah merupakan konstruktor dengan parameter yang ditandai dengan string username dan string password. Seperti itu. Username admin dan password 12345 pada konstruktor tanpa parameter ini digunakan ketika menjadi syarat utama dalam menjalankan si konstruktornya ini ketika di run. Nah, pada komentar setter, public void set username, panggil lagi parameternya yaitu string username, this.username sama dengan username. Nah, terdapat keyword this. This pada pemrograman Java yaitu keyword yang berfungsi untuk mereferensikan atau mengacu ke objek yang sedang aktif. Nah, tadi kan kita memanggil parameter username. Nah, maka otomatis kita akan mereferensikan atau merujuk pada objek username sama dengan username. Nah, sama seperti this.password juga seperti itu, yang dimana this merupakan keyword pada pemrograman Java yang berfungsi untuk mereferensikan atau mengacu ke objek yang sedang aktif. Nah, pada komentar terakhir yaitu komentar getter di sini public string get username, return username, public string get password, return password. Nah, kan tadi saya jelaskan bahwa konstruktor terdapat syarat-syarat. Nah, salah satu syaratnya itu
konstruktor tidak mempunyai nilai balikan. Nah, untuk mendapatkan nilai balikannya, maka programmer harus menggunakan public string get username dengan menggunakan kata kunci return. Nah, kata kunci return ini merupakan subprogram yang mengembalikan sebuah nilai dengan tipe data integer, float, string, char, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kegunaan return itu untuk mengembalikan nilai. Nah, pada kelas login ini juga digunakan untuk menyimpan data yang telah diinputkan oleh user ketika program dijalankan. Nah, nantinya program akan dieksekusi pada kelas utama. Seperti itu. Pada konstruktor terdapat dua kelas untuk menjalankan konstruktor tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang kelas login. Nah, sekarang penjelasan tentang kelas utama. Pada baris ketiga terdapat import java.io. Nah, fungsi ini merupakan perintah untuk memasukkan metode atau perintah dalam bahasa Java sehingga perintah tersebut dapat digunakan. Nah, contoh dari import java.io ini yaitu buffer reader dan input stream reader yang terdapat pada badan kelas utama. Ini dan input stream reader. Nah, apa sih gitu buffer reader dan input stream reader? Nah, kalau buffer reader yaitu digunakan untuk membaca inputan yang dimasukkan oleh user. Nah, kalau input stream reader yaitu digunakan ketika si user ingin memasukkan nilai inputannya. Nah, pada komentar instance of class terdapat login user 1, new login tanpa parameter, dan login user 2. User 2 sama dengan new login. Nah, pada login user 1, new login, ini merupakan kita telah membuat inisialisasi login untuk pertama kalinya yang dibuat tadi pada kelas login, yaitu ini. Ini merupakan akses pertama kali kita untuk mengakses si program yang akan kita buka gitu, yang sedang kita jalani. Kita mempunyai username yaitu dengan nilai admin dan passwordnya 12345. Nah, ini merupakan nilai awal untuk kita membuka si program tersebut. Nah, login user 2 ini digunakan oleh user ketika ingin membuat user baru atau ingin membuat data baru gitu. Nah, selanjutnya di sini terdapat while true. Nah, while true di sini merupakan perulangan yang digunakan ketika programmer belum tahu berapa banyak jumlah perulangan yang dilakukan oleh user. Nah, di sini terdapat komentar menu yang berisi menu-menu yang ditampilkan ketika si user memilih salah satu menu. Terdapat 5 menu, yaitu 1. Login admin, 2. Ubah password admin, 3. Buat user, 4. Lihat data user, dan 5. Keluar. Nah, pada opsi pertama, login admin sendiri, itu mengacu pada kelas login yang telah kita buat tadi, yang ini. Ini merupakan login admin dengan username admin dan password 12345 seperti itu. Selanjutnya pada komentar input yaitu masukkan pilihan untuk si user memilih mau menu berapa dia yang ingin dia jalankan. Integer pilih, integer turut parse in, br readline. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, br.readline digunakan untuk membaca inputan yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya, pada komentar proses plus output terdapat switch atau percabangan switch. Nah,
Switch sendiri yaitu percabangan kode program yang digunakan untuk membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Nah, switch sendiri ini itu mempunyai 4 variabel, yaitu pertama case 1, case 2, case 3, dan case 4. Yang masing-masing case itu terpaku pada menu-menu login. Nah, pada case 1, system.out print masukkan username string my underscore user sama dengan br.readline. br.readline ini merupakan digunakan untuk membaca inputan yang dimasukkan oleh user. Nah, sama saja system.out.print masukkan password string my underscore password br.readline. Selanjutnya di sini kita akan mengecek gitu. Kita akan cross check apakah user dalam memasukkan username dan password itu benar atau salah gitu. Yang dimana ketika nilai 1 login admin mempunyai nilai yang telah kita buat pada kelas login, yaitu username-nya itu admin dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Apabila si user salah memasukkan username dan admin, maka akan muncul pernyataan login gagal. Namun apabila user benar gitu dalam memasukkan username dan password, akan muncul pernyataan login sukses. Nah, untuk melakukan pernyataan login sukses maupun login gagal itu diperlukan if else. Nah, jika password benar, maka login sukses. Namun jika password dan username itu salah, maka akan muncul pernyataan login gagal. Break. Nah, break di sini digunakan yaitu ketika si program pada case 1 ini telah selesai dijalankan, maka break akan membalikan nilai si menu login. Seperti itu. Lanjut ke case 2. Case 2 sendiri yaitu digunakan untuk ubah password admin. Case 2 nih. System.out.print masukkan password lama string old password sama dengan br.readline. Masukkan password baru br.readline. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa password sebelumnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika si user telah selesai membuat username dan password yang baru, maka muncul pernyataan user telah berhasil dibuat. Case 4 kita lihat di sini merupakan lihat data user. Nah, lihat data user merupakan munculnya data yang telah tadi diinputkan sebelumnya. User 1 yang dimana user 1 tadi dengan username login dan password 1, 2, 3, 4, 5, dan user 2 itu merupakan username yang baru dibuat dan password yang baru dibuat. Terdapat inisialisasi break juga yang digunakan untuk mengembalikan kembali ke menu login. Nah, di sini terdapat default system exit.exit. Ini digunakan ketika user memilih menu login nomor 5 atau keluar. Nah, langsung saja ke output programnya. Kita run di sini. Nah, ini merupakan output pada konstruktor yang telah tadi kita buat. Nah, di sini masukkan pilihan. Ketika user memilih nilai 1, maka akan muncul menu login admin, yaitu yang diminta untuk memasukkan username serta passwordnya. Di sini masukkan username admin dan passwordnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini muncul pernyataan login gagal dikarenakan kita salah memasukkan username dan password yang awal gitu. Maka kita akan
coba login lagi. Username admin 12345. Nah, maka akan muncul login sukses. Nah, kegagalan login sukses ini tadi sudah dijelaskan dengan menggunakan if. Selanjutnya, ubah data password admin 2. Masukkan password lama 12345. Password barunya 110602. Maka akan muncul pernyataan password berhasil diubah. Namun apabila kita salah memasukkan password lama, maka akan muncul pernyataan password tidak berhasil diubah. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah memilih pilihan 2. Sekarang kita coba memilih pilihan 3, yaitu buat user baru. Masukkan username-nya Larry. Masukkan passwordnya 110602. Nah, maka akan muncul pernyataan bahwa user telah berhasil dibuat dengan username Larry dan password 110602. Nah, karena kita telah tadi sudah mengubah password admin, sudah membuat user baru, sekarang kita ingin melihat data user gitu. Kita lihat data user dengan nomor 4, masukkan pilihan nomor 4 pada menu login. Maka akan muncul data user satunya username sembilan admin dan password 110602. User 2-nya itu Larry, username-nya dengan password 110602. Seperti itu. Nah, apabila kita memilih perintah nomor 5 pada menu login, itu perintah keluar, ketika di enter, maka build sukses gitu. Udah, program telah berhasil dijalankan. Nah, sekian penjelasan saya tentang konstruktor. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.